Wes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulla asrin rabbi yassir wa la tu'assir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah kita bertemu kembali dalam rangka pengajian rutin setiap malam Kamis. Semoga pengajian ini membawa barokah, amin. Mendapat ilmu manfaat, amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang malam ini saya akan menjawab pertanyaan kemarin. Teman-teman ada yang bertanya bagaimana cara mengaktifkan aura positif dan bagaimana untuk menarik rezeki. Itu yang jadi pertanyaannya. Sekarang saya akan menjawab di dalam ayat suci Al-Quran itu menerangkan bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu lam yahtasib. Itu di dalam Al-Quran. Allah berkata sendiri kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, wa man soponi wong barang siapa yattaqillah kang takwa sopoman takut yang takut orang itu Allah ing Gusti Allah. Jadi barang siapa yang takwa kepada Allah itu ya, man yattaqillah yaj'al maka adadiaken sapa Allah lahu ing man. Jadi Allah menjadikan pada orang itu makhraja, jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu lam yahtasib. Dan memberi rizki, wa yarzuquhu, dan memberi rizki sapa Allahu ing man min haitsu lam yahtasib, sehingga tidak terhitung. Ini jawaban barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan memberi jalan keluar. Jadi siapapun, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, anak, semua yang ada di alam semesta ini yang takwa kepada Allah, maka Allah akan memberi jalan keluar. Apapun, baik jasmaninya, baik rohaninya manusia itu. Karena manusia ini mempunyai aura-aura. Aura positif dan aura negatif. Ini pasti ada. Karena di dalam manusia ini ada ketuhanan. Ini nanti saya bahas ini. Alam-alam yang ada di manusia ini. Jadi manusia yang takwa ini dikasih jalan keluar. Kalau sampian semua takwa kepada Allah, maka sampian semua akan diberi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu lam yahtasib. Maka Allah memberi rizki kepada orang itu tidak terbilang-bilang, tidak terhitung. Contoh, sekarang ini kan ada yang viral. Tahu Mas Haris yang viral ini sekarang? Enggak tahu. Yang di Indosiar itu. Valen. Nah itu. Itu yarzuqhu min haitsu lam yahtasib.
Valen itu karena sekarang terkenal, maka rizkinya min haitsu lam yahtasib. Nah, terjadinya fenomena seperti ini, banyak orang yang tidak mengerti ada apa dengan Valen itu. Ada apa dengan keadaan sekarang ini? Kok begitu antusiasnya manusia itu? Makanya semikol tahu saya pada umroh. Nah, itu. Kemarin itu ada orang yang nonton konser Pak ya. Konsernya Valen itu. Yang jatuh orang jualan. Tahu. Yang jatuh makanannya itu Udah bekali. dikasih uang berapa itu. Terus dikasih naik hak napa? Umroh Pak. Iya. Setelah beli pesewanya beli umroh boleh. Ada lagi yang nonton konsernya naik pohon. Itu dikasih saweran berapa itu orang itu. Dia umroh boleh. Dan juga dengan adanya fenomena seperti ini bisa membantu rakyat Aceh yang kelaparan. Ini sebenarnya apa ini? Kalau kita dipikir ulang terus ke dalam, ini termasuk Rahman dan Rohimnya Allah. Dengan adanya suara Valen yang oke, dengan adanya fenomena sekarang ini Valen seperti itu kan sekarang kan banyak Pak, walaupun pengajian berbicara itu, kiai-kiai berbicara itu. Valen. Nomor 2 entasa. Gitu. Valen berdua. Lah ini sebenarnya ini memang kudrat dan iradatnya Allah. Biar sampean mengerti. Semua ini sudah ada kudratnya. Yang berdua tasanya kayak bahan menaik umroh. Gitu. Semua ini ada iradatnya Allah. Ini sudah iradat kun fayakun. Nanti tahun sekian, bulan sekian, hari ini nanti ada seseorang yang begini-begini. Ada. Valen itu muncul. Gitu Pak. Berdua muncul. Itu sebabnya apa? Sebabnya ini Rahman dan Rohimnya Allah. Dengan adanya suara yang merdu bisa membantu orang lain, membantu orang banyak. Nah ini, man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu lam yahtasib. Ini kunci daripada kehidupan. Membuka aura-aura positif dan mengundang rizkinya Allah. Yang jauh tambah dekat. Di dalam doa duha, wa in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu. Kalau di atas langit ya Allah, kalau rizkiku di atas langit fa anzilhu, turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa akhriju. Kalau di dalam bumi fa akhriju, maka keluarkanlah. Wa in kana mu'assaran fa yassirhu. Kalau sulit rezeki saya fa yassirhu, maka penyaman. Maka gampangkanlah ya Allah. Wa in kana ba'idan fa qaribhu. Kalau rezeki saya itu jauh, fa qaribhu, maka dekatkan. Itu doa salat duha. Ini jawaban. Kalau seseorang auranya negatif, aura negatif ini begini Pak. Karena di manusia ini ada aura positif dan negatif. Tanda-tandanya aura negatif itu suka marah, benci pada orang lain, ngamukan, darah tinggi, itu aura negatif. Nah, Kamajuri dulu kan auranya Darah tinggi. itu, tapi sekarang alhamdulillah lain. Itu. Jadi aura negatif ini ada tanda-tanda. Kalau aura positif apa? Orangnya suka senyum, memaafkan orang lain, dan juga akeje, bergurau, dan juga sifat Rahmanir Rahim, sifat kasih sayang yang penting. Coba lihat sampean. Seorang Valen ini.
Iya. Kalian ini Mertung mentelok. suka senyum, membantu orang dan tidak dengki. Lo muncul je. Sifatnya itu sifat mamdudah. Nah, ini yang kita harus tanam pada diri ini. Jadi teman-teman yang bertanya Muncul je lo menaik. tentang Muncul menaik orang. mengungkap atau mengeluarkan aura negatif dan menarik rezeki, itulah jawabannya. Man yattaqillah, itu ada ayatnya. Sudah dengan Allah itu dikasih jawaban, man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu lam yahtasib. Itu. Jadi perkataan makhraja di sini jalan keluar apa saja. Sampian ruwet nyari istri, bisa jalan keluar. Sampian ruwet cari uang karena utang, bisa ada jalan keluar. Sampian ruwet dengan istri, dengan anak, dengan apapun, itu ada jalan keluar. Itu makhraja. Jadi Allah membuka tabir tidak enak itu dibuka oleh Allah. Lalu Allah memberi, wa yarzuqhu min haitsu lam yahtasib. Jadi kalau orang yang ingin banyak, mohon maaf Kak Majuri, Pak Haris, ingin banyak rezeki, ayo, wa yarzuqhu min haitsu lam yahtasib. Tidak terhitung rezekinya itu. Itu diantaranya Pak. Diantaranya nanti tahajud, nanti wirid. Tapi intinya man yattaqillah. Lah yattaqillah ini banyak Pak nanti. Orang yang takwa itu apakah seperti sekolah madrasah itu? Orang yang takwa adalah orang yang mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu kan sebatas umum Pak. Tapi orang yang takwa dijawab dengan surat Al-Baqarah. Alif lam mim dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu orang takwa. Saya sering membahas ini. Orang yang takwa ini percaya, pertama yu'minuna bil ghaib, percaya dengan ghaib, percaya dengan ketuhanan. Bahwa di diri ini ada Tuhan. Bahwa di diri ini ada gaib. Bahwa di diri ini ada malaikat, ada jin, ada itu. Yu'minuna bil ghaib. Alif lam mim. Lalu wa yuqimunas sholata, mendirikan sholat. Nah, sholat ini bagaimana? Lalu wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalau bekerja, ngangkat air, seumpama. Kerjanya mijet, seumpama Mas Lihud. Ya Mas Lihud. Kalau Majuri kerjanya main rongsokan, seumpama ini. Lalu yarzuqhu min haitsu apa? Yunfikunah. Lalu menafkahkan rizkinya ini, memberi kepada orang. Oh, ada kelebihan. Ayo rokok kena. Ayo minum teh, minum kopi. Bakar ikan. Itu. Wa yuqimunas shalat mimma razaqnahum yunfiqun. Ini kunci daripada kehidupan. Lalu manusia ini tidak sekedar pokoknya pokoknya hidup santai Jangan seperti itu. Ayat Al-Qur'an ini ada hukum, ada doa, ada larangan, banyak Al-Qur'an. Katanya Mas Lin, umur kok nomor. Ini kan nomor. Kan bisa kun dia harus kubuk kan. Memang betul. Itu sudah, jangan bicarakan orang lain, nggak boleh. Tuh. Ada YouTube teh. Jadi nanti kita ini kalau ingin masalahnya, pokoknya ada masalah ruwet itu kuncinya ada di takwa. Kalau orang seret
Rizkinya itu kuncinya ada di takwa. Karena alam semesta ini sudah siap untuk manusia. Rizkinya apapun ingin kaya ini ada di alam ini. Menyediakan. Apa hanya Valen sebatas suara? Menyediakan dan tersedia. Hanya dengan suaranya ini bisa dapat mobil apa? Mobil Pajero. Uangnya bermiliar-miliar. Apa ini? Padahal kalau saya narik jaring tekan lesokap. Ya. Mas Haris narik apa? Nah, ngangkat air. Ini rahasia Allah. Itu. Lah ini. Maka di sini ada perjalanan spiritual. Kalau kemarin saya membahas ilmu kanuragan, ilmu kesaktian, sekarang spiritualnya. Spirit ini yang harus kita lakukan. Sebagai seorang hamba, sebagai manusia, seorang hamba mendekat pada Allah. Mendekat pada Sang Kholik, mendekat pada yang menciptakannya. Ini spirit. Yang satu bagaimana? Ini saya tulis ini. Karena takut, mohon maaf karena manusia ini tempat salah dan lupa. Jadi saya tulis, soalnya kalau ditulis ini biar nanti anak saya bisa membuka, biasa nanti siapa yang bertanya bisa dibuka kembali. Jadi spirit ini harus mengenal tentang alam yang ada di diri ini. Bukan di alam semesta ini. Alam yang ada di sini. Kalau orang paranormal, orang perdukunan, orang kesaktian, orang apa, ini nanti spiritnya sebatas spirit al-jabarut. Ini biar paham nanti Mas Haris, biar nanti tahu Mas Haris sama Silihut ini. Jadi alam gaib, alam ini nanti yang sebenarnya ada di ini. Makanya yu'minuna bil ghaib. Gitu. Jadi pertama ini termasuk apa spirit ini? Alam nasut. Alam nasut ini ada di sini. Alam pikiran. Jadi sampian ini sehari-hari 24 jam itu palinglah hidupnya sampian hanya banyak tidurnya ya, banyak istirahatnya. Kadang ini banyak istirahatnya. Yang hidupnya ini palinglah 10 jam. Lah ini menggunakan alam nasut. Alam pikiran. Memikir, wah bagaimana ya saya nanti hidup. Bagaimana rezeki saya. Nanti nimbangnya bagaimana katanya sama juri. Nanti ngeruknya bagaimana supaya dapat banyak. Lah ini termasuk alam nasut. Harus mengerti ini manusia. Jadi manusia yang normal ini menggunakan alam pikiran. Namanya alam nasut. Bagaimana seorang gila? Orang itu tidak mempunyai alam nasut. Tidak menggunakan alam pikiran. Jadi beda. Jadi orang yang sempurna, manusia yang sempurna ini, orang yang normal ini. Nah, bagaimana cara nanti ingin merokok supaya tidak berhutang. Nah, itu alam nasut. Kok harus berusaha manusia gitu. Mon parlo cuma minta anak, cuma minta kompor. Jadi cara alam nasut ini cara memandangnya ya baik buruk, Pak. Mohon maaf ada temannya yang salah. Oh ini buruk ini. Oh ada yang baik. Wah ini. Ya, itu termasuk alam nasut.
Jadi yang dibicarakan tadi itu Pak, itu alam nasut. Oh ini uangnya orang diambil begini. Nah ini alam nasut. Ini masih alam pertama ini. Jadi memandang seseorang ini antara buruk dan tidak. Memang itu sudah kehendak Allah dan keinginan Allah itu. Ya seperti tadi yang dibicarakan Valen. Oh begini. Oh begini. Memang itulah alam nasut. Diberi oleh Allah. Biar sampean nanti berpikir. Berpikir nyaman pada manusia lain. Nah, biar cepat Pak ya. Yang kedua ini alam jabarut. Alam jabarut ini alam kolbu. Jadi hati yang berbicara. Jadi hati yang berbicara. Jadi nanti kalau bukan menggunakan pikiran lagi. Hilang ini pikiran. Hati yang berbicara. Makanya alam jabarut ini bisa memandang goib-goib. Karena sudah dari hati. Itu. Jadi alam jabarut ini memandangnya ini pada diri sendiri. Saya bisa apa tidak ya? Saya bisa apa tidak ya? Saya tidak bisa apa tidak ya? Itu alam jabarut. Alam hati. Ini tambah besar ini. Kalau alam apa? Nasut ini hanya pikiran. Pokoknya di dalam alam ini dipikir semua. Tapi kalau sudah alam hati tambah dalam Pak. Tambah besar. Cara berpikirnya itu tambah. Ya. Ini kalau dibedah secara dalam lama Pak. 7 hari nggak selesai. Terus yang ketiga ini alam malakut. Alam malakut itu bukan melihat malaikat-malaikat, bukan. Melihat ini, melihat jiwa. Jiwa kita ini yang hidup. Itu alam malakut. Karena malaikat ada di sini. Kalau makhluknya Allah, yang malaikat itu lain. Tapi malaikat yang ada di sini juga lain. Sifat. Kemarin ada yang tanya, katanya manusia itu dipenuhi jin, itu. Memang karena bukan jin yang makhluk. Jin yang sifat. Malaikat di sini bukan malaikat makhluk. Makhluknya Allah, tapi sifat manusia ini. Tuh ini masuk pada ilmu tasawuf, ilmu bersih hati. Ya. Jadi sudah bukan syariat lagi, hakikat, masuk ke hakikat. Alam jiwa. Jadi alam jiwa ini cara memandang manusia ini bukan memandang buruk Pak. Sudah baik semua ini. Makanya tadi saya bilang sama Bapak, sudah Pak jangan mandang berbicara buruk. Nah, ini sudah ke alam jiwa. Ada nggak itu? Ke alam jabarut. Nah ini nanti pembahasannya lebih dalam lagi. Salam. Monggo duduk. Ngalak. Ya ingat lo apa nyambi kocak lo apa. Pakai hadir fiktif, tak iya. Kita lanjut. Yang keempat, ini spiritual ini, cara memandang ini. Yang keempat ini alam lahut. Alam lahut ini termasuk alam rasa yang indah. Nah, katanya ini lihut. Ini alam rasa Pak. Jadi cara memandang alam lahut ini
Ini termasuk seseorang ini hanya memandang keesaan Allah. Selalu memandang keesaan Allah. Seperti orang memahami tentang sifat ma'ani. Sifat ma'ani yang ada 7 ini, memahami itu, cara memandang itu dengan rasa. Dengan alam lahud yang ada di diri ini. Semua manusia ini punya rasa. Semua tanpa terkecuali. Walaupun Pak Haris ngangko aeng, kamajuri, dagang rup-rup, saya narik jaring, Mas Lihut, mijet orang, Pak Faruk, jalan-jalan seumpamana. Bisa menjadi orang. Bisa. Insya Allah. Jadi semua ini tetap mempunyai 4 alam ini. Tanpa terkecuali. Karena manusia diberi seperti itu. Alam lahud ini. Jadi hanya memikirkan cara memandang ini dikembalikan pada Allah semua. Seperti kudrat, kuasa Allah diberikan pada manusia. Wah, Rosid juga kuasa mengangkat kopi, kuasa. Lah, saya mengangkat kopi ini kuasanya siapa? Lah, ini dikembalikan kepada Allah. Lah, kuasa Rosid lah yang kuasa Allah. Itu cara memandangnya. Oh, Rosid ingin merokok, keinginan, iradat. Sifatnya Allah iradat, mempunyai keinginan. Siapa yang ingin ini? Itu cara memandang. Tapi jangan sekali-kali berbicara saya Tuhan, jangan, nggak boleh. Ini tetap hamba, ini tetap makhluk karena dicipta. Itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum di sini bukan ini Tuhan. Wujudnya Allah yang ada pada diri. Biar sampean paham ini. Jadi mengaku saya Tuhan. Gak boleh. Bahaya itu. Tapi kalau wujudnya Allah, wujudnya, bukan datnya ya, bukan datnya, wujudnya. Karena ada ahad, saya ulang-ulang, ada wahid, ada wahdah, ada ahad. Itu beda. Untuk belajar tauhid, untuk belajar hakikat di sini. Itu. Jadi ayo kita kalau ingin ini sebenarnya judulnya apa ini judulnya, Pak? Judulnya ini. Karena ada pertanyaan bagaimana caranya mendatangkan aura positif, menghilangkan aura negatif di diri ini. Dan bagaimana menarik rezeki supaya cepat, supaya lancar, supaya banyak. Ini judulnya pertanyaan ini. Jadi kita harus paham tentang ini. Tentang alam-alam yang 4 ini di diri ini. Lalu kuncinya apa? Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu lam yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan menjadikan jalan keluar. Dan Allah mendapatkan lagi wa yarzuqhu min haitsu lam yahtasib. Ini Al-Qur'an. Tidak percaya, harus percaya karena ini firman-Nya Allah. Saya berbicara, mohon maaf, tidak berbicara katanya. Ini sudah ada Al-Qur'annya, dalil nas. Hak harus wajib fardhu ain sampean. Jadi kita harus merubah. Oh, katanya
pengajian tadi ya, saya ingin rezeki banyak yang luas. Wa yarzuqhu min haitsu lam yahtasib. Gitu. Ya termasuk kuncinya tadi. Saling sayang menyayangi. Jangan memutus silaturahim. Kalau ada teman-teman yang yang salah sedikit, wah kamu nanti jangan Kak Majuri. Sampai asekep are jangan, nggak boleh itu. Kalau tidak benar, kalau ingin auranya positif jangan seperti itu. Karena kasih sayang ini harus ada. Wa yarzuqhu min haitsu lam yahtasib. Ya tadi seperti yang viral ini, Valen ini, dengan suara bisa membantu banyak orang. Apakah Pak Haris nggak bisa? Lah bisa dengan apa? Ya dengan airnya. Loh, Pak Haris ngangkut air kalau dengan kasih sayang ini pahala besar. Banyak yang membeli, disenangi orang-orang. Oh Pak Haris saya haus. Juga dengan Mas Lihud dengan sampai kelopai gitu rame kan. Iya. Dan seperti Mas Lihud dengan cara memijat enak. Loh, ini saya kan gitu. Jadi ada cara tersendiri Allah kudrat dan iradat. Ini fenomena tahun 2026. Ada apa? Banyak orang yang bertanya ada apa? Kenapa seperti itu? Itu memang sudah kudrat dan iradat. Bentuknya apa? Bentuknya dengan suara kasih sayang. Itu. Ada terhanyut, ada terkenyuh. Mohon maaf, saya selalu melihat di FB itu, FB saya Pak. Isinya itu Valen. Katanya Milen ya. Mila dan Valen. Isinya itu semua. Kadang saya menangis, memang betul Pak. Terhanyut memang. Kalau mendengar lagunya Romai Rama itu yang dinyanyikan Valen dulu. Derita itu. Memandangku, itulah apa namanya? Itu. Berarti baperan. Enggak, memang betul. Saya saja kalau kayak mau menangis, ingat masa lalu, ingat waktu muda. Itu memang terhanyut oleh suasana. Dengan apa? Dengan keindahan suaranya anak yang bernama Valen. Siapa itu yang memberi? Ya tetap kudrat dan iradatnya Allah. Dengan cara Rahman Rahim. Contohnya dengan konsernya dapat 1 M lebih dibantukan ke Aceh. Ada yang dibantukan naik ke Mekah. Ada orang miskin di Sawer. Terus FB-nya orang ini banyak yang banyak bayarannya. Ini termasuk fenomena antik. Kuncinya Rahman Rahim. Kuncinya man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu lam yahtasib. Itu. Jadi kalau melihat satu orang ini takwanya. Lah di sini kita harus belajar dengan perjalanan spiritual yang 4 alam tadi. Spirit. Artinya belajar spirit itu bukan belajar kesaktian, Pak. Bukan supranatural. Kalau supra ini kesaktian, jalan di atas air, menghilang, itu supranatural. Tapi kalau spiritual itu belajar pada diri. Itu. Jadi belajar pada yang 4 alam ini. Alam nasut, alam jabarut,
alam malakut, alam lahut. Ini nanti kalau mau ada yang tanya, monggo. Jadi spirit ini kita harus banyak tafakkur. Jadi di dalam Al-Quran tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Jadi tafakkaru, ayo berfikirlah kamu semua. Fi khalqillah, di dalam berfikir dalam makhluknya Allah di alam semesta ini. Wala tafakkaru fi datillah, dan jangan kamu berfikir tentang datnya Allah. Maksudnya bagaimana ini? Berfikirlah dalam wujud Allah yang berupa alam semesta ini, termasuk kita ini. Berpikir, oh ada kejadian populer seperti Valen. Oh ada kejadian, oh Mas Haris bisa berdiri, bisa terbang seumpama. Kita berpikir. Gitu. Tapi sekali-kali wala tafakkaru fi datillah. Jangan berpikir pada datnya Allah. Bagaimana datnya Allah? Jangan. Karena kalau belajar hakikat ini, belajar tauhid, asma, af'al, sifat, dat, itu hanya bersifat berpikir pada manusia. Asma Allah, sifatullah, af'al Allah, datnya Allah tidak. Tapi datnya manusia ini. Gitu Pak. Kalau orang menyaksikan alam gaib, ya ada memang Syekh Abdul Qadir pernah diuji oleh setan. Hei Syekh Abdul Qadir, saya ini Tuhan. Katanya setan, kamu sudah jangan sholat. Sudah kamu jangan puasa, sudah kamu jangan sedekah, pokoknya tinggalin. Saya ini Tuhan, kamu surga. Tapi Syekh Abdul Qadir karena waliullah bertanya, kalau saya ini tidak boleh sholat, tidak boleh sedekah, tidak boleh berpuasa, padahal Allah sendiri ada hukum-hukum. Memberi hukum sholat, memberi puasa, memberi zakat apa? Oh berarti kamu itu bukan Tuhan, kamu iblis. Lalu biar itu. Syekh Abdul Qadir itu pernah diuji seperti itu, apalagi kita. Kadang nanti mohon maaf Mas Haris, kedatangan, wah ini, itu jangan. Ini nanti larinya ke orang-orang yang spiritualnya nanti melihat goib di alam jabarut ini, alam kolbu. Nanti yang datang, wah ini Baholil, oh yang datang ini Sunan Ampel, itu kan seperti itu semua itu kemarin itu. Sudah jangan seperti itu, biarin. Pokoknya yang datang kudrat dan iradatnya Allah, kita harus punya rasa Rahman Rahim, kasih dan sayang, sehingga memberi sesuatu pada orang-orang lain. Itu. Jadi betul. Harus bisa kita Iya betul. Karena di hadis itu ada tangan di atas, yang tangan di bawah lebih bagus tangan yang di atas. Itu Pak. Ayo monggo. Nah, sekarang sesi pertanyaan, biar nanti alam nasutnya ini, alam cara berpikirnya biar oke, biar hidup. Karena manusia ini mempunyai alam nasut, alam berpikir. Maka kita aktifkan alam berpikir ini. Monggo. Iya, nggak apa-apa tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kengtro nyatanya apa menoreng soki jimek suka apa marah dan badan mek bisa soki deh yro.
Kali kita lah kuda orang serba salah rume bisa soki deh ya bos. Dari apa aja? Kan rekan mon marah aja kan menyakitkan hati seseorang deh. Kan sakit hati orang yang marah kiri deh. Tapi bisa soki jan anu rezeki deh rumne. Terima kasih. Ini pertanyaan saudara kita Kak Majuri. Bagaimana orang kaya itu kok selalu marah, selalu kemarin ada tidak sholat kok kaya, seumpama tidak sedekah kok kaya, tidak ini kok kaya, ada apa? Di sini ada perbedaan antara barokah sama istidroj. Katanya orang-orang mengaji tentang syariat torekot hakikat, itu manusia itu memang ada yang diberi istidroj nyaman. Pokoknya diberi, walaupun lah tidak ingat pada saya katanya Tuhan, pokoknya tetap diberi. Seperti korun katanya Mas Faruk. Itu namanya istidroj. Jadi kita cara memandang dengan akal, ini Kak Majuri kan memandang dengan akal, alam nasud. Pak Haris ini gak pernah, pokoknya marah-marah, ya marah-marah begini, gak ada begini, gak ada begitu, tapi tetap kaya. Ini namanya istidroj. Katanya orang Madura elantor. Memang ada Kak Majuri. Awas tanggal mainnya korun katanya Mas Faruk. Korun ini makanya ada harta korun. Korun ini memang ditenggelamkan Pak. Gara-gara tidak mau sedekah. Gak mau sedekah korun. Walaupun lah kaya gak mau sedekah. Awas tanggal mainnya. Itu. Tapi kalau orang kaya, mohon maaf, yang viral seperti siapa? Bukan, yang satunya itu Haji Her. Yang sultannya siapa? Pamekasan ini. Kan rasa kasih sayang ini timbul, Pak. Selalu memberi sedekah pada masjid, pada ini, pada ini. Enggak memandang beliau ini. Ini namanya barokah. Nah ini insya Allah nanti kekayaan ini dibawa ke akhirat. Itu Kak Majuri. Jadi cara memandang dengan alam nasud, siapa orang ini? Apakah kekayaan ini nanti dibawa ke akhirat apa tidak? Apa ditenggelamkan seperti korun? Kan banyak Pak. Kan banyak orang-orang seperti itu. Orang yang kaya dermawan. Kan ada. Enggak seperti katanya Kak Majuri, oh, ini orang kaya seperti ini. Ini jawaban bahwa memang pemberian Allah ini makanya ada sifat Rahman. Ini kalau rohimnya nanti dulu. Karena sifat Rahman ini Allah menyediakan alam semesta ini ya sudah ambil dengan cara sendiri-sendiri. Kalau artis dengan cara apa kegantengan, keindahan kayak itu. Penyanyi dengan cara yang seperti Pak Haris dengan cara ngangkok aeng. Mas Lihut dengan cara apa Mas Lihut? Nekuk tangan oreng. Dengan badannya orang katanya Mas Lihut. Soki, Rohman. Gitu. Orang coba Soki bedes mes. Itulah. Tapi saya pikir secara logika kita tetap Soki. Soalnya apa cuma Soki harta, marah aja ada. Lo Soki aja. Iya menjangkau. Beda yang kau ada ya. Kita beda Roma. Mau lagi pasang. Kok gila aduh.
Yang keng dari netako lo bejer. Biasa, Pak. Kita pe. Ya Allah deh. Memang ada memang. Hah? Dari cara pandang. Ya mau jalan kaki ngocak itu berarti tetap bagian engkau itu betul. Iya. Cara pandang. Makilah harta ini anu bisa agak jingko, mereka tetap sokian kok. Soalnya kok lo ramah-ramah doreng soro itu. Bener Allah. Sokian. Bolan terus kalau pasoki. Iya res. Kok di truk tadi. Hoki Nonton truk malam telepon. Sedangkan engkau dia sorpet dia malam nih. Mau pasir ini. Setiap tangkap truknya bagi dia orang. Kok kira mepa. Ceng mandangan je. Iya dia orang yang apa yang pernah harta. Kok pabur kerja kadi ing alam. Sudah. Sudah ini, Pak. Wah. Ini restoran anu beli kok. Kalau saya pergi. Dia pengalaman lo mar. Di, ini kan kaki ngocak anu. Iko kan anu kata anu kan kok ngocak ada kaki kok paling lemari kata. Kan cemo ngelong ala bebel anu bedel boleh anu itu. Pertanyaan bos tidak iya. Kaki lesu. Iya lesu. Mohon maaf Kak Majuri, mohon maaf, jangan diteruskan karena ini masuk. Jadi jangan bicarakan, mohon maaf ini ya, karena ini ngajinya ini ngaji hati nih. Jangan bicarakan masalah, pokoknya sudahlah, karena ini masuk ke spirit. Artinya kalau sudah ngaji seperti ini, membicarakan orang begini begitu nggak boleh. Ini sudah menutup menutup jalannya man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu lam yahtasib. Jadi mohon maaf kalau kita ini membicarakan seperti itu, maka jalan rizkinya sudah ditutup dalam malam ini. Ini sudah nas. Makanya saya berwanti-wanti pada teman-teman, sudahlah. Sudah. Walaupun saya pun seperti itu. Kalah kali orang, mana sih? Ya. Tapi sudah. Kalau ingin makhraja di sini, yattaqillah. Yattaqillah itu bukan hanya takut pada Allah, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tapi bagaimana yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu tidak paham manusia itu dengan ayat-ayat surat Al-Baqarah ini. Pokoknya takwa menjalani perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu hanya tingkatan dasar. Kalau sudah meningkat Alif lam mim dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lalu dijawab lagi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu orang takwa. Jadi kalau membicarakan orang lain begini bukan orang takwa lagi itu. Bukan yu'minuna bil ghaibi. Apalagi wa yuqimunas sholata, apalagi wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi kalau menurut hakikat ini wa yuqimunas sholat ini bukan sebatas Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah. Tidak. Sifat Rahmanir Rahim itu harus ada. Sholat itu rahmat. Kasih sayang. Jadi mohon maaf kalau makanya aura negatif ini kalau bisa. Makanya tadi ada yang tanya ini bagaimana cara menghilangkan aura negatif. Mendatangkan aura positif, disitulah. Jadi tali amarah ini apa menggunjing orang mau. Apa katanya Mas Faruk kemarin itu? Tidak belas kasihan kepada orang. Angon ngonde orang lain itu sudah. Walaupun kita ya mohon maaf memang manusiawi kan Manjuri, memang manusiawi. Marah-marah itu memang manusiawi. Tapi kalau sudah menginjak kepada spirit, ya monggo.
Akhirnya saling setia. Itu. Bahwasanya memang rata-rata. Biar di sini ini tidak membeku. Makanya di alam nasut ini pikiran ini tidak berat. Kalau berbicara alam nasut tadi ya berat. Karena disakiti orang, ya kali orang kan. Alam pikiran, wah ini begini, wah ya itu. Ini alam nasut. Ini hanya tingkatan dasar. Saya karangan secara gambar, bukan lo nyapu. Itu. Bukan lo nyapu. Ya. Alam-alam itu selama sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan. Kalau mau dijelaskan lagi monggo. Jadi nanti pertanyaannya bagaimana. Jadi kalau seperti ini tadi termasuk spiritnya masih dasar, alam nasut. Alam yang ada di 4 ini spirit ini, alam nasut, alam jabarut, alam malakut, alam lahut, ini ada di ini semua. Jadi orang ini menggunakan alam pikiran termasuk alam nasut. Itu kalau menggunakan alam jabarut ini alam kolbu. Alam besar. Lebih besar daripada alam nasut. Menggunakan kolbu. Cara memandangnya itu. Bukan di alam dulu kan apa termasuk nempatan gitu. Termasuk Mas Haris. Monggo. Kalau termasuk alam ruh apa termasuk dalam peten ini ya. Bagaimana Mas Haris? Alam ruh apa termasuk dalam alam ruh. Alam nur dan alam ruh. Apa termasuk ada dalam peten ini ya. Terus nyamai alam apa yang malakut aja baru itu. Ya memang betul. Ini Mas Haris karena mengalami alam ruh dan alam nur. Ini termasuk kalau pembahasan di sini termasuk alam malakut. Karena malaikat ini dicipta dari nur. Kalau makhluknya, karena makhluknya Allah ini banyak. Ada manusia, ada setan, iblis. Iblis, jin termasuk anaknya iblis. Ada malaikat. Lah di sini malaikat dari nur. Jadi alam malakut ini termasuk alam jiwa. Sudah jiwa yang berbicara. Nur. Jiwa ini tidak nampak nur. Pun ruh tidak nampak karena nur. Itu Mas Haris. Jadi kalau sudah menginjak ke alam malakut, sudah tingkatan yang ketiga. Sudah menginjak kepada apa? Sudah hakikat, mau makrifat. Menginjak ke kewalian. Ini sudah dikasih oleh Allah seumpama sampean seakan-akan ini malaikat melihat dengan jiwa, bukan melihat dengan mata ini. Kalau dengan mata, mohon maaf, tidak bisa. Tapi jiwa, sudah jiwa yang berbicara ini. Sehingga dikasih oleh Allah kunci-kunci jiwa. Nah, kalau jiwanya sudah berbicara, ini termasuk alam malakut. Ini ada di sini Mas Haris. Semua ada di sini. Tapi beda kan dengan makhluk Allah yang namanya malaikat. Memang ada malaikat itu makhluk Allah dari nur. Kalau manusia itu dari 4 unsur. Angin, tanah, tanah, air, api. Kalau iblis itu dari api. Ini bedanya. Itu makhluk. Tapi yang ada di sini ini siapa? Makhluk apa? Nah ini. Itu. Jadi
manusia ini termasuk makhluk nur. Karena mempunyai alam malakut. Makhluk nur. Makanya manusia ini termasuk makhluk yang paling sempurna. Kemarin saya terangkan di dalam Al-Quran itu, Allah menciptakan manusia ini makhluk yang paling sempurna. Gitu. Lain lagi dengan alam lahut. Kalau alam lahut sudah rasa, itu sudah cara memandangnya, sudah wujudnya Allah. Kembalikan kepada Allah semua. Jadi walaupun kekuatan malaikat, kekuatan setan, kekuatan apapun, kalau dipandang dengan alam lahut yang ada diri ini, dengan rasa untuk dikembalikan kepada Allah. Nah, itu namanya orang yang belajar tentang sifat ma'aninya Allah. Allah sami'un, Allah mendengar. Rosid pun mendengar. Pak Faruk pun mendengar. Lah siapa yang mendengar ini? Nah itu. Jadi lah, tidak ada keakuan. Saya, tidak ada ini. Kalau sudah alam lahut. Nah, terakuan. Aku, tidak ada aku itu. Yang ada, anallaha la ilaha illa ana. Wa aqimis sholat fa'budni. Itu Al-Quran. Jadi yang ana itu bukan sampian itu. Yang ana ini anallah, saya Allah. Jadi tidak ada ini kecuali saya. Makanya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada perumpamaan dari Allah. Karena semua itu Allah. Wujudnya Allah. Bukan zatnya. Biar paham. Tafakkaru fi khalqillah. Wala tafakkaru fi datillah. Itu Al-Qurannya. Jangan berdebat. Nggak boleh berdebat ini kalau keilmuan monggo. Kan ada kemarin ini mau berdebat. Jangan. Nggak boleh. Mencari solusi itu monggo. Dengan cara keilmuan. Kalau ada, ya dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan ijma dan qiyas. Itu NU. Enggak, kalau mau tanya lagi Mas Haris, Pak Faruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini ngajinya sudah ngaji tentang pengenalan diri. Sudah diterangkan oleh si penceramahnya masalah alam-alam. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Karena semua yang namanya manusia itu menyebut nama Allah. Asma'nya kan Allah, hurufnya alif lam lam ha. Jadi sesungguhnya manusia itu untuk biar tahu yang disebut itu asmaun wa mausufun, asmaun wahidun. Jadi harus lewat alur yang mana? Jadi tidak sekedar Allah, Allah, Allah. Karena asmaun mausufun, asmaun wahidun. Karena yang punya asma dengan yang itu harus satu. Kedangan hurufnya ditulis 1000 pun 1000. Makanya untuk memperdalam pengenalan ini harusnya ke mana manusia itu pengenalannya untuk menghadap, karena fasamma wajhullah. Ya, terima kasih. Biar tambah pendalamannya. Nah, ini pertanyaan Mas Faruk. Alhamdulillah seru ini karena termasuk membicarakan tentang wajhullah. Cara pemahaman tentang memahami Allah. Katanya Mas Faruk tadi, semua manusia ini baik kafir, Kristen, semua menyebut Allah. Dengan apa? Tuhan itu katanya orang Kristen Isa ibnullah. Kan gitu.
Orang Hindu lain lagi, orang Buddha lain lagi, orang Islam lain. Siapa Allah itu? Katanya Pak Faruk, dari mana cara memahaminya? Nah, di Islam diterangkan ada 4 syarat. Makanya kita jangan menyalahkan 4 syarat ini. Walaupun di Buddha seperti itu juga. Ada namanya syariat, torekot, hakikat, makrifat. Untuk pengenalan ini bagaimana? Katanya Mas Faruk, syariatnya harus. Karena manusia ini hidup dengan syariat. Syariatnya bagaimana Allah itu? Karena Allah itu mempunyai 4 huruf. Alif, lam awal, lam sani, ha. Siapa Allah itu? Itu kan huruf. Nah, kan saya pernah menerangkan itu. Memang banyak yang nggak paham ini. Semua menyebut Allah, tapi tidak paham Allah itu siapa. Nah ini, maka kita harus mengenal ini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu faqad arafa Allah. Siapa Allah ini? Nah kita bahas dengan alifnya, dengan lamnya, dengan lam saninya, dengan haknya. Alif Allahus samawati wal ard. Itu kalau sudah paham itu hebat itu syariatnya. Sudah alif. Lalu lam awal. Lillahi ma fis samawati wal ard. Lalu lam sani. Lahu ma fis samawati wal ard. Lalu haknya wal awalu wal akhiru wad dhahir wal batin. Itu kalau sudah dibahas 1 tahun nggak selesai. Alifnya aja monggo kalau mau bahas. Alifnya aja. Allahus samawati wal ard. Allah meliputi alam semesta. Allahus samawati wal ard. Itu. Belum arena. Itu alif. Jadi cara mengenal tentang Allah ini monggo ayo syariatnya. Ngaji yang benar. Ngaji bukan hanya sebatas faslun arkanul Islam. Tidak. Ngaji bisa di jalan, bisa di laut, bisa di kopi, bisa ngaji kepada seporah, mancok ngajem. Bisa ngaji itu. Jangan hanya wah saya santri, saya punya ilmu nahwu sorob. Jangan. Itu. Caranya bagaimana? Monggo ayo belajar syariat, torekot, hakikat, makrifat. Kalau orang begini, seumpama cara memandang Allah. Allah ini harus bersolat ini wajah tuh. Apakah salah? Tidak salah. Hanya ini ada di syariat. Jangan menyalahkan orang hakikat, jangan menyalahkan. Berarti ini orang syariat. Orang syariat pun jangan menyalahkan orang hakikat. Berarti orang syariat nggak mampu ke hakikat, seperti itu. Makanya nggak saling berbenturan. Biar tidak berbenturan. Makanya Gusti Kanjeng Nabi ini uswatun hasanah. Contoh teladan yang baik. Kita mencontoh siapa? Ya Kanjeng Nabi. Panutan yang baik. Jadi Kanjeng Nabi itu bagaimana? Ia bersyariat, bertorekot, berhakikat pun bermakrif. Caranya, itu. Sahabat ini seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ini dikasih oleh ilmu hakikat berbeda-beda. Katanya sahabat Abu Bakar menyebut Allah, jangan jahar. Jangan terang-terangan menyebut Allah, Allah jangan, katanya Abu Bakar. Dipelajari kan Nabi. Katanya Umar, harus sebut Allah. Kan lain kan. Apalagi dengan Sayyidina Ali. Apalagi dengan Utsman.
lain-lain. Nah, ikut siapa kita? Kalau orang ahli astagfirullahaladzim dengan jahar, itu ikut Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu dzikirnya bil jahar. Itu tidak ada yang salah. Jangan disalahkan, berarti tidak mampu dengan keilmuan itu. Monggo ayo kita baca kitab Hikamul Arif. Monggo baca Ihya Ulumuddin. Monggo baca kalau orang ngaji itu kalau santri, monggo baca Mamba Usul Hikmah, sifat-sifat Allah. Waktu-waktu itu ditentukan di Mamba Usul Hikmah. Jadi sedikit geser waktu ini, sedikit lain. Makanya Kamajuri pernah tanya, bos bagaimana saya ingin bejre, ini ada waktu-waktu tertentu. Itu diterangkan di Mamba Usul Hikmah Kamajuri. Makanya kalau ingin bejo orang ini, kalau ingin untung, waktunya ini. Memang ada ya. Ya Mas Lihut. Itu. Ini sudah ngaji ke dalam ini. Ngaji ke dalam. Jadi cara untuk mengenal Allah itu ya ada dengan syariat dulu. Apa siapa Allah itu? Lah ngaji seperti ini tidak ada di pesantren. Tidak ada. Saya ngaji dulu di pesantren tidak ada yang menerangkan Allahus samawati wal ard. Tidak ada. Al-Quran padahal ini. Lalu lam awal lillahi ma fis samawati wal ard. Dari Allah semua, karena Allah ada ini. Samawati wal ard. Samawati wal ard ini alam semesta. Jadi samawat ini bentuknya jama. Jadi sama ini berlapis-lapis. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 11. Wallahu a'lam. Ard pun jama. Ardi ini berlapis-lapis. Ini Allah meliputi. Dari Allah lillahi ma fis samawati wal ard. Itu Allah. Lalu lam sani lahu ma fis samawati wal ard. Semua nanti kembali kepada Allah. Di alam semesta ini. Itulah Allah. Lalu haknya ini siapa ini? Wal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin. Dialah yang awal. Yang awal bagaimana? Alam semesta tumbuh, mati lagi, awal lagi. Itulah wal awal. Seperti bunga. Bunga digerogoti madu apa? Yang madu itu erwan, lebah. Mati lagi, gugur, tumbuh lagi. Wal awal. Samawat wal ard. Wal akhiruh. Akhirnya mati lagi, hidup lagi. Ad-dhahir wal awwal wal akhiru ad-dhahir. Dhahir ini alam semesta dhahir. Wal batin, nah di sini ada jiwa, ada rasa, ada malakut. Bagaimana Allah apa? Semora. Norget. Apa Allah berdiri? Allah apa duduk? Makhluk tidak ada yang tahu. Itu sudah kudrat dan iradatnya Allah. Gitu Pak. Itu Mas Faruk. Ini mohon maaf. Ini ngajinya ngaji dalam ini. Sudah ngaji, mohon maaf ini sudah ngaji kewalian sebenarnya. Siapa yang wali di sini wallahu a'lam. Gak ngerti. Karena orang wali ini bukan orang yang sakti Pak. Bukan. Orang yang wali ini
Innal awliya'a la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada keraguan orang wali ini. Tidak ada rasa takut. Siapa di sini? Wallahu a'lam. Tapi jangan merasa. Katanya Mas Faruk, asma'un wahidun, asma'un sifatun wahidun. Asma sifat itu hanya satu, tetap satu. Makanya jadi la illallah. Jadi syahadat kita mengenal la ilaha illallah. Mengenal pada syahadatnya. Tidak sebatas membaca syahadat, Pak, itu syariat. Ya Mas, Pak. Iya. Bagaimana menurut sampean? Setengah tahu, setengah lo tahu. Udah setengah tahu. Jadi antara sadar dan tidak. Kenapa, Mas? Iya, terus saya selalu tahu. Ayo ngocak. Ada tambahan sedikit Pak Rosid. Ya. Ada tambahan sedikit. Biar tambah memantapkan saudara-saudara kita yang sedang mengaji. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita akan mengerjakan sholat istilahnya di syariat sholat dohir. Makanya kembali kepada pembicaraan tadi, biar kita itu tetap ke satu bahasanya kan, karena hati kita ini kan juga kiblatain. Jadi kiblatnya dohir kita itu di mana, kiblatnya batinnya di mana. Makanya itu biar larinya ke sana. Jadi jangan hati kita itu jangan memandang kiblat yang di Mekah. Nanti dikatakan seperti orang Kristen, tidak mau. Dulu. Makanya ini butuh kepada saudara-saudara untuk mendalami ini. Karena apa? Kita kebanyakan, kiblat saya itu di Mekah. Itu namanya kiblat apa? Kan begitu. Kiblatnya apa? Kan kalau kita dari barat timur menghadap ke barat, dari barat menghadap ke timur. Karena di tengah-tengah. Makanya harus ngerti kalau kita lagi bersolat, ngerti ke yang diartikan kiblat. Gitu. Terima kasih Pak Rosid. Alhamdulillah, ini ada pencerahan dari Mas Faruk tentang kiblat. Hanya sebatas ya katanya orang-orang ngomong-ngomong. Sebenarnya apa kiblat itu? Kiblat dohir dan batin itu bagaimana? Kalau di hakikat ya memang ada kiblat dohir dan batin ini. Kalau di syariat hanya kiblat dohir. Tadi ada yang hadir tadi, makanya ada yang hadir. Sampian Mas Dut yang ngundang yang hadir tadi ya. Ya nggak tahu, ada yang hadir tadi. Ya alhamdulillah nggak apa-apa. Ini hanya sebatas. Memang alam goib ini ada yang ngaji, Pak. Sampean nggak ngerti. Kalau orang-orang ngerti, paham. Ada yang hadir. Tapi gini, Mas Faruk. Ya teman-teman, kita harus paham tentang kiblat ini. Biar kita ini sholatnya nggak sembarang sholat. Ini sudah nginjak pada alam malakut. Jadi kiblatnya dohir ini usolli fardad duhri. Kan gitu, Pak. Arba rakaati mustaqbilal kiblati. Ini dohirnya. Jadi kita menghadap mustaqbilal kiblati. Ada kemarin itu teman-teman, loh berarti tidak menghadap Allah. Menghadap kiblat. Ini kufur ini. Ada memang yang bilang seperti itu. Di YouTube, di FB ada yang bilang. Kalau nggak salah ustadz siapa itu, ya tidak nyebut. Sebenarnya kiblat dohir ini kiblati. Makanya kita diwajibkan semua manusia yang Islam kiblati. Mustaqbilal kiblati. Menghadap ke kiblat. Ini kiblat dohir. Kiblat dohir. Adamnya. Maka di dalam fikih diterangkan di Sulam Sapina, di Sulam Taufik, di syarahnya, di Kulyubi ada
di Fathul Mu'in ada itu. Maka meniatkan kiblati, nah ini niat usolli fardhu duri mustaqbilal kiblati itu sunat Pak. Walaupun tidak disebut enggak apa-apa. Kalau orang ngaji fikih, makanya kita syariatnya harus mumpuni. Itu. Jadi kiblatnya dohir ini kiblati, menghadap ke barat lejeh, barat daya. Kiblat dohir. Tapi kiblat batin siapa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Maka di doa iftitah itu ada. Jadi kiblati mustaqbilal kiblati di sini kalau ilmu fikih itu disunatkan, bukan diwajibkan. Yang diwajibkan itu usolli. Wajib itu. Saya sholat. Ada kemarin itu loh, kenapa kok tidak memakai niat? Kalau wudu memakai niat. Kalau sholat usolli. Kenapa wudu nawaitu? Itu ada pertanyaan seperti itu. Itu perlu pembahasan lain. Itu. Jadi kalau paham kita ini menghadap siapa ini? Kalau sholatnya kiblati, katanya teman-teman di FB kemarin Ustadz siapa ini? Berarti kan syirik ini. Masa menghadap kiblat orang sholat ini? Nah di sini kiblatnya dohir. Kenapa kok suruh menghadap ke sana Muslim ini? Gitu Pak. Kalau kiblatnya batin, yang di dalam ini sudah inni wajjah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Saya menghadap pada penghadapan lillahi ma fis samawati wal ard. Lahu ma fis samawati wal ard. Wal awwal wal akhir wad dhahir. Itu kita menghadap. Itu cara bersolat yang baik. Insya Allah sempurna sholatnya. Maka Sayyidina Ali pedeng Pak. Waktu sholat lo terasa. Yang membunuh Sayyidina Ali ini sampai luka. Padahal Sayyidina Ali ini sakti. Itu kalah teman apa aja. Medas juga Pak karena manusia. Itu ini ke dalam ini. Kalau ngajinya hanya di syariat enggak ya Mas. Jadi kalau sudah menghadap batinnya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Itu perkataan Nabi Ibrahim sebenarnya itu. Waktu mencari Tuhan. Sehingga ada di doa iftitah. Ini sesungguhnya saya wajhiya lilladzi fataras sama, wajah saya menghadap wajahnya Allah meliputi alam semesta. Maksudnya di sini wajah apakah Allah mempunyai wajah? Tidak. Wajah ini arah. Jadi kemanapun kita menghadap lillahi ma fis samawati wal ard. Itu kalau paham ilmu hakikat. Memang saya harus menerangkan seperti ini. Karena kewajiban saya untuk menyampaikannya. Karena saya dapat tugas dari kiai saya. Walaupun kiai saya sudah meninggal 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, sering hadir karena suruh menyampaikan ini. Biar, mohon maaf, kesesatan ini tidak terlalu dalam. Untuk memahami tentang ilmu-ilmu hakikat. Takutnya nanti terjerumus kepada, mohon maaf, asyaitoniyah. Kalau sudah memahami hakikat Pak,
nanti alam ini tarik menarik antara setan dan malakut. Ini pasti. Lebih baik di syariat. Pokoknya ya sholat, menghadap ridho Allah. Kalau sudah di hakikat, berbahaya. Ujiannya tambah besar. Ya, betul. Betul. Nah betul. Ya, ini termasuk orang antik ini. Bagaimana tanggapan Mas Lihut? Ya manggil aja ngaku ini. Ya. Agak todus ya. Iya. Lain. Gue tahu desa. Betul. Nah, sudah tidak memakai alam nasut ini. Soalnya benar-benar agak gugup. Nah, iya. Itu jadi lain. Lebih baik seperti Valen, Pak. Bisa tenang, bisa nyaman, nyanyian, bisa membantu orang. Iya, ada apa orang kalingko bersih soki deh. Ada apa ya? Nah ini pertanyaannya. Kan lain-lain. Ada apa kok soki milok soki. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ini sudah jelas fabi ayyi ala, katanya di dalam ini fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Saya paham. Fabi ayyi ala rabbikuma. Mana pemberian saya yang kamu gorohkan, yang kamu ingkari? Tukadziban, yang kamu bohongi. Ini Allah sendiri. Saya katanya Sulut soki, ada yang miskin, memang seperti itu. Fabi ayyi Ada ala. bayangan. Oh, teku du malam, pada beleku ada ya. Ada ya. Itu. Salah situnya ada ceki. Gitu betul. Ar-Rahman allamal Quran. Itu kan ada di surat Ar-Rahman ini. Ar-Rahman, saya Tuhan yang memberi kasih dan sayang. Allamal Quran, dan saya mengajari bacaan-bacaan. Kalau diterjemahkan Al-Quran ini, jangan, katanya Gus Dur, Al-Quran Qadim, Al-Quran Jadid kan gitu. Al-Quran Jadid, Al-Quran Qadim, ya gitu. Apa itu? Kok Al-Quran ada dua, Al-Quran Qadim, Al-Quran Jadid. Nah itu. Allamal Quran, Allamahul Bayan. Nah di sini Allamahul Bayan ini. Penjelasan-penjelasan. Gitu. Kadang mohon maaf seperti Mas Lihut. Kadang ada yang menjelaskan dari sampingnya, ada yang menjelaskan ini lain lagi. Tidak memakai alam nasut. Oh kadang saya nanti begini. Memang seperti itu manusia. Karena manusia ini isinya 4 alam. Monggo mau ke alam lahut, apa alam nasut, apa alam jabarut, alam malaikat, terserah. Memakai alam apa? Andi labang beda. Itu ada pintu-pintunya. Kalau sudah paham dengan ini, wah tenang orang ini. Soalnya setiap orangnya dikunci beda-beda. Kunci beda. Betul. Gue masuk. Betul. Ini namanya mengerti tentang dirinya. Kadang mohon maaf, memahami seseorang ini, wah ini orang bodoh. Mohon maaf. Wah ini orang nggak ngerti. Jangan seperti itu. Pakai foto filter mau nanti kunci lah. Nah ini mulai buka ini. Walaupun pinter. Bisa mengeluarkan suara. Nah ini sudah dibuka ini. Walaupun pinter katanya Mas Lihut, walaupun kitabnya setinggi begini, kalau tidak bisa membuka tentang dirinya, berarti ini bukan orang pinter. Katanya Mas Lihut ini. Siapa yang berkata ini? Bukan Mas Lihut ini. Ini Campuran ya. Betul karena termasuk jiwa alam malakut dan alam
Ini kan ngomong-ngomongan dua. Waduan ya. Dalam. Salun. Gitu. Jadi untuk memahami, makanya kita ini jangan selalu marah, jangan selalu berpikir nggak enak. Kadang orang-orang seperti Mas Lihut, seperti Mas Haris ini kan ada kelebihan-kelebihan tertentu. Ini kan orang yang di luar badan kan lo tahu. Nah, betul. Yang ngocak dalam badan. Nah. Yang ngocak di dalam hati pin. Lo tahu. Apa sih kocak? Ah, itu rahasia ilahi. Itu sudah bukan memakai alam nasut. Kita ini semua, mohon maaf, Bapak, Kamajuri, ini saya pun termasuk memakai alam nasut. Alam pikiran. Pokok leker pikiran udah demah. Takok miskin, ya Majuri. Takok lapar, takok bini alaben, itu alam nasut itu. Pade ya. tapi normal Mas Haris, normal. Alhamdulillah kita dikasih oleh Allah orang yang mempunyai 4 alam. Kalau ada kelebihan karena sudah kudrat dan iradatnya Allah. Makanya kita jangan selalu menyalahkan orang lain. Oh Mas Faruk, mohon maaf Mas Faruk, jalan terus jangan disalahkan. Monggo ayo Mas Faruk gimana yang enak beli rokok itu. Ya Mas Faruk. Saya apa ngerti yakin so. Leso. Bapak-bapaknya Jalan dua. Betul. Betul. iya. Jadi Pakai loro-loroan di badan. leso. Kan benar. Yang badan kayak jorok. Kayak soro. Mikir baru leso karena masuk alam laut. Leso ada boy. Kan di badan itu selesai. Tak jadi Ada bujon. Iya ada kocak. Ada kan leso. Nang tenang bae kok jangan Mas Lihut pokoknya ngakan mimi kopi teh Mas. Arokokan ya. Bila sabi ni. Gila aja saya tanya gila. Ada ya. Dua aja rezeki ya. Gila dua. Gila minggu. Kalau ya. Bapak modul. Bapak nu modul. Ya pada modul lah berarti. Lama dulu pengolon. Itu ayo monggo yang mau tanya lagi. Tanya lagi. Ya, monggo. Iya. Kan untuk mendatangkan rezeki yang lancar, pencurah rezeki kayak kita kan harus punya orang positif. Pertanyaan begini Kak, apakah orang negatif itu juga mendatangkan rezeki yang banyak juga? Orang yang negatif. Betul. Pertanyaannya. Ini pertanyaan masuk akal. Apakah orang negatif itu apakah masuk pada rezeki banyak? Terus orang positif bagaimana rezeki banyaknya itu? Nah, ini kembali ke kudrat dan iradatnya Allah. Jadi pertanyaan awal bagaimana mendapatkan aura positif? Sehingga aura positif ini menarik rezekinya Allah. Kan gini pertanyaan awal. Terus ditanyakan sama Mas Haris, apakah orang negatif ini tidak termasuk mendapatkan rezekinya Allah? Nah, untuk lebih banyak. Nah, di sini ada istidrat dan barokah. Kalau orang aura negatif ya katanya Mas Faruk siapa? Korun. Korun itu kaya Mas Haris. Rezekinya Allah numpuk. Sampai emasnya setinggi gunung Korun ini. Tapi bagaimana dengan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman ini aura positif, Korun aura negatif. Kan sama-sama kaya ini. Bagaimana itu? Ini sudah kudrat dan iradatnya Allah. Kudrat Allah, kudrat kuasa, iradat akarsah. Menghendaki ke Korun, soki ya soki. Menghendaki Mas Haris soki, amin Mas Haris. Soki.
Kenjek gorun kalau bisa. Kalau bisa ayo niru Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman kekayaannya ini bisa menafkahi hewan, apalagi manusia, jin, dinafkahi semua. Tapi Nabi Sulaiman pernah diuji oleh Allah dengan ikan nun. Karena Nabi Sulaiman ini merasa kaya. Diuji oleh Allah, "Hei Sulaiman, kamu merasa kaya ya? Ini kasih makan, dikasih ikan nun, semuanya dilahap oleh ikan nun." Tidak mampu Nabi Sulaiman. Sehingga apa? Nabi Sulaiman bertasbih kepada Allah. Karena manusia ini sebatas. Coba kita lihat kekayaan Allah ini di alam semesta ini. Ayo monggo kita membahas. Mas Haris punya uang 1 M. Katanya Mas Haris sudah kaya. 10 miliar atau triliunan lah. Ayo kita beli tanah di pinggir jalan seumpama 1 M kan habis. Apalagi membeli alam ini. Inilah batas-batas manusia. Ayo kita berpikir, afala yaqilun, Al-Quran. Afala taqilun, gunakanlah pikiran ini. Afala taqilun, apakah kamu tidak mempunyai akal? Menggunakan akal. Ini termasuk alam nasut. Manusia ini harus mempunyai spirit memakai alam nasut. Ini Pak, cara berpikir. Ingin kaya, ayo bekerja, ayo katanya Pak Nasib, kumpul dengan orang-orang kaya, tariklah aura-aura positif. Katanya kemarin ingin mobil. Ini banyak cara, ada cara-cara. Tapi intinya di dalam Al-Quran tadi, man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu lam yahtasib. Ini Al-Quran. Sudah Al-Quran. Kalau orang manusia ini takwa positif memang betul-betul makhraja yaj'al lahu makhraja, maka saya kata Allah memberi jalan keluar. Menciptakan jalan keluar, tidak ruwet. Jadi apa? Kalau orang ruwet berarti tidak takwa Mas Ari. Iya positif. Wa yarzuqu man may yahtasib. Allah memberi rezeki tanpa batas. Apa tanpa batas itu? Itu alam semesta. Lautnya, ayo ambil semua. Apa? Buminya, ayo ambil. Tapi jangan dirusak. Jangan lupa. Biar tidak bencana. Ini manusia memakai alam nasut. Biar paham. Lain nanti memakai alam jabarut, memakai alam malakut, memakai alam lahut. 4 alam di sini ini. Biar sampean paham, nanti kalau kurang paham nanti bisa bertanya di lain pengajian. Insya Allah pengajian ini insya Allah bermanfaat. Insya Allah semoga ini diridhoi Allah. Amin. Allahumma amin. Ya, monggo. Ya, monggo. Biar tambah seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya mewakili pertanyaan-pertanyaan dari sebelum-sebelumnya sampai sekarang. Pertanyaannya ini sebetulnya arah pemelodik soki. Dak remah seterus soki ya. Kan seperti itu. Iya. Iya. Pertanyaan ini sering terjadi. Dak remah seterus soki ya arah pemelodik soki. Jadi infonya pangeran rea abri ejeke sabe nang bumi. Bi terlebih. Ben etorona ki dari lange. Lok buang bu. Jadi arah apa kita melok diksoki? Ibadah di mah.
reng le jelas recikere nang bumi sabuk bi terlebih ban etorona ki dari langit terus lo bambu kan seperti itu. Jadi kita ngaji beda orang nyari finjanja lebet dagang sape, dagang mobil, dagang emas, dagang banyak nero sekembang apa nero ada dagang emas, apa ada dagang mobil, apa dagang sape, apa ada dagang beko, kan tinggal cara. Jadi intinya derem carana. Mun carana makin lebih banyak tahu, tapi kejahatannya makin banyak segagal. Kan seperti itu. Jadi rangkumannya kakek kita lebur dek dunia, lebur dek PC. Mun PC lo lebur dek kita, lo tidak temu. Kan seperti itu. Kita lebur dek PC. PC lo lebur, lo tidak temu. Kan deh. Ya. Hah? Padahal iya, padahal beda ya. Orang Islam aja biasanya kan kau tuh ngaji. Mau ngaji juga kan iya lebur dari Al-Quran. Mau lo ngaji juga kan berdua. Apa keng Al-Quran? Nah selo lebur dari kaki. Apa keng kaki selo lebur dari Al-Quran? Kan seperti itu. Nah ada timbang keng terobese setirnya udah remah akal pesi aja terlalu lebur udah kakek lebet cara apa. Nah jadi intinya itu seperti itu. Jadi pertanyaannya adalah udah remah pesi terlalu lebur udah engkau tidak kakek kan seperti itu. Artinya seandainya aja pesi aja misalkan pesi ya paru di paru terlalu lebur udah remah engkau kan seperti itu ya. Pajero di depan mata. Misalkan ya Pajero terus derem Pajero terus engkau terus lan PTH itu Pajero. Nah ini apa namanya pernah saya alami. Jadi mungkin terus pertanyaan kok pola nakin PTH aja atau apa nyamana seandainya kan pesi aja kan makhluk ya ndak rem pesi harus teroleh berdangko itu pertanyaannya. Ini gawat ini pertanyaannya kesimpulannya ini semua pertanyaan ini trosogi ya ingin kaya terus sal kaya kan bab pese, bab uang. Kalau ingin dicintai uang bagaimana? Ini manusia ini, mohon maaf, karena di dalam Al-Quran ini diterangkan Allahu yakhluqu al-ard firosan. Jadi Allah menjadikan ard bumi lapis 7, lapis 9, lapis 11 firosan. Sudah terjawab ini uangnya. Firosan itu apa? Kalau artinya dalam maknawi ya, ini termasuk lemek. Termasuk tempat tidur. Tapi makna istilahiyah, makna tafsirnya firosan ini tempat usaha. Jadi kalau kita ada di di bumi, firosan, tempat usaha. Bagaimana caranya seneng PC? Ayo usaha. Memang ada orang-orang, ada yang tidak berusaha tapi uang banyak. Ada. Banyak. Enggak, bukan tuyul aja Pak. Seperti Kiai Sunan Derajat. Ya.
Kerja PC, Pak. Antri saat Kembali ke ayat tadi. Nah, Pamai tawakal Allah. gitu loh maksudnya. Jadi mun eklebur PC, Pak. Ya, tidak caranya eklebur PC. Ya, mun Al-Qur'an banyak ini di sini ada dengan cara sedekah. Katanya kemarin itu saya masuk ini seperti sultannya Madura ini. Ciher. Boros, harus boros. Borosnya bagaimana? Ya memberi. Andi seket, Andi satu, seket bulan. Saya kata belanja. Seket bagi dan orang. Ah, kasih. Ada tapi. Ada kapi nanti adalah. Itu eknya sereh PC. Eklai buru PC. Tapi mon orang eklai buru PC nyaman. Montro eklai buru na banyak kiat-kiatnya itu. Ada dengan sodako. Mungkin sepora kama juri. Sampian lo eklai buru PC karena kurang sodako. Mungkin, mohon maaf. Bisa tidak kama juri? Iya. Iya, karena ada iya. Esele sana itu dari majuri. Pas keresana nyaman, kan di majuri aja. Nah, betul. Tapi pas sana terus ada orang lain. Tapi sudah jangan, mohon maaf ini. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Katanya Allah, fabi ayyi ala kemah. Cerengkok dia memberi rahmat dia memberi rahmat ke kamu semua. Tukadziban. Dibohongi saya. Itulah teguran dari Allah. Sehingga apa? Orang yang kaya-kaya seperti Korun, amblas. Sehingga apa? Orang kaya seperti Nabi Sulaiman terus menafkahi. Sehingga matinya selalu tetap berdiri. Itu. Jadi intinya ini. Manusia ini ada 3. Kalau ingin hidup di dunia sampai akhirat supaya kaya ada 3. Termasuk sodakotun jariyatun. Sodokoh yang berjalan. Sampai menuju akhirat. Kalau kayanya di dunia aja, mohon maaf, eman. Sodakoh jariyah ini apa? Ada 3. 1, auladun solihun. Anak yang soleh. Itu berjalan. Pak Faruk mempunyai anak yang soleh. Mendoakan. Nanti Pak Faruk mati. Anaknya bersodakoh. Memberi nafkah pada orang-orang. Gitu. Kalau ingin jadi kaya dunia akhirat. Auladun soleh. Sodakotun jariyatun. Yang nomor 2. Sodakoh jariyah. Sodakoh yang selalu mengalir. Seperti membangun masjid. Membangun madrasah. Itu sodakoh jariyah. Kalau madrasahnya dipakai untuk belajar mengajar, sodakoh jariyah. Masjid tempati sholat, sodakoh jariyah. Itu walaupun mati mempunyai, Pak. Nah, ini yang pertama ini. Ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang manfaat. Seperti saya ini memberi ilmu. Nanti Mas Haris kasih ke orang lain. Seperti Baholil. Baholil mohon maaf. Walaupun sudah meninggal ratusan tahun, Pak, menafkahi. Gitu. Jadi katanya Pak Nasib, bagaimana cara supaya kaya? Ya harus uangnya suka. Apakah dengan sukanya uang itu orang kaya? Belum tentu. Orang kaya itu menurut hadis itu ada 3. Kalau kayanya hanya di dunia saja, mohon maaf,
mobil punya 5, pesawat punya 10 seumpama. Tapi dibawa, tidak dibawa ke akhirat 0. Korun juga. Iya. Itu. Jadi 3 ini. Dulu saya pernah ditanyakan ini sama orang-orang kaya ini. Loh, yang kaya ini siapa? Apakah ini, apakah ini, apakah? Kalau ada 3 ini kaya dunia akhirat. Kalau punya uang banyak numpuk tapi tidak shadaqatun jariyatun, kayanya di dunia. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, awas. Karena semua titipan ilahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi lam sani dan lam 2 ini, katanya Imam Faruk, untuk menguasai ilmu ini dari mana? Alif lam lam he, lam sani dan lam ahad. Oh, ini dari kekayaan dari Allah. Tapi kembali lagi. Gitu. Harus paham dengan lam awal dan lam sani. Ini kalau belajar ilmu, Mas Faruk. Ada tambahan sedikit. Iya. Kemungkinan begini, Mas kawan. Ya biar nggak apa-apa, monggo. Ayo monggo. Karena kata Pak Nasib tadi, jadi kalau ingin dicintai harta, karena semua yang di dunia ini kan kepunyaan Allah. Jadi mahabbahnya itu kepada dunia itu harus lebih dulu ke mahabbahnya yang punya. Kemungkinan begitu. Karena apa? Yang di dunia ini punya Allah semua. Biarpun belantara dari manusia ke manusia, dari alam ke kita. Ini kan yang punya Allah. Jadi mahabbahnya kita ini lebih harus diperdalam untuk yang punya. Jadi caranya bagaimana, entah melalui wirda, entah melalui bagaimana, untuk mahabbahnya lebih dalam. Makanya nanti semuanya akan, bukan kita mencari harta, mencari dunia, dunia mencari kita. Begitu. Terima kasih. ini juga mohon maaf. Masuk. Bagaimana cara dunia ini menguasai kita? Bagaimana cara dunia ini mahabbah pada kita? Ada di kitab Hikamul Arif. Saya cerita sedikit. Ada 2 seorang kiai. Yang satu ini alim syariat, alim. Yang satu alim hakikat. Yang satu ini sukanya ingin kaya. Tapi tetap sama mendekat pada Allah kekayaannya ini. Jadi orang 2 ini sama-sama alim dengan jalan duniawi dan dengan jalan akhirat. Yang satu ini ingin hidup terus, pokoknya ingin kaya, tapi kekayaannya di jalan Allah. Ini pertanyaan Mas Faruk tadi, mahabbah kepada Allah, sama-sama cinta kepada Allah. Orang 2 ini di Hikamul Arif itu. Yang satu tidak ingin, malah ingin sakit terus. Ini Nabi Ayub ingin sakit terus, Pak, supaya tidak tergantung pada dunia. Ini perbedaannya. Tapi manusia 2 ini sama-sama alim, mahabbah pada Allah. Selalu mendekat dengan kekayaannya, selalu mendekat dengan kesakitannya. Siapa yang salah? Ini Hikamul Arif. Ilmu ma'rifat ini. Sesuaian. Tapi aslinya orang dia tergantung dari prinsip itu. Kalau uang apa namanya terus saja toh. Sebetulnya dia sudah tidak merasakan sakitnya. Tapi moncang selok sakit. Bisa saja iman dia keng hasanah fil akhirah, itu dia lo hasanah. Tapi cang sakit di sini Hasanah fid dunya kia. Betul. Hasanah fid dunya. Cang orang luar sakit. Lah ini termasuk pembahasan alam lahut.
Memandang satu orang ini wah jelek begini begitu padahal ini tidak jelek. Katanya Mas Lut, lesoh bi pikiran. Ini termasuk alam lahut. Cara memandangnya ini dikembalikan semua pada Allah. Jadi walaupun tadi orang sakitnya ini merasa nikmat, pun orang yang tidak sakit ini, yang sehat, yang punya banyak pun merasa nikmat. Siapa yang salah? Tidak ada yang salah. Karena ini termasuk ilmu rasa. Termasuk ilmu alam lahut. Biar paham ini. Jadi kekayaan ini bisa nanti di alam nasut, bisa jadi di alam lahut. Cara memandang. Chẳng orang lamben, chẳng orang lamben ilmu depada. Salah teman, dah pada. Nah, tak pada. Wela ada apa? Buat depada. Itu ya, untuk memahami. Ini untuk Abang ya. untuk memahami ini, memahami Tak pada. Ada. sesuatu. Tapi kalau katanya Pak Nasib, inginnya uang ini supaya cinta. Memang ada orang yang tidak cinta uang. Ada. Apakah dia salah? Tidak salah. Ya sebagai ini, sebagai kajian. Ya. Kita mengkaji. Contoh-contoh gue di kiai. Orang dulu antri salam. Sampai kesel itu lagi. Betul. Karena mungkin terjadi sama Indonesia. Kalau dengan Bagikan. Itu benar Pak Nasib. Valen. orang tidak dulu orang. Ini Valen. Bagi. Lah itulah. Benar. Caranya. Ekleburi pese padahal. Ya walaupun bukan kiai saja yang ekleburi pese. Palen ekleburi pese. Pak Jiro datang TV. Ya. Tapi ini masuk pada Rahman Rahim karena insya Allah mungkin nggak tahu. Tapi melihat kenyataannya manusia yang bernama Valen ini punya rasa kasih dan sayang. Sehingga pese Pak Jiro datang TV. Tapi aslinya sebenarnya artinya mana cara mengelola Betul. Bagian. Manjat deh. soalnya mengelola PC pas banyak PC nah kalau tahu sekelola naik ke labu Korun. elektrik ini PC Abu kata Odi teh. Odi bagi teh. Udah bagi. Ya sudah. Ini sudah banyak ini pembahasannya. Terima kasih. Ini pembahasannya sudah mendalam ini. Jadi malam ini semoga ilmu ini manfaat, barokah dan diridhai Allah. Amin. Allahumma amin. Nanti terakhir kita biasakan, ayo kita berdoa bareng-bareng pada Allah. Monggo minta seperti biasanya kita doa. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhalah sidkin wa akhrijni mukhraja sidkin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhalah sidkin wa akhrijni mukhraja sidkin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhalah sidkin wa akhrijni mukhraja sidkin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.